Saya berharap telur-telur itu menetas dan dia berkembang biak begitu. Tapi ternyata telur itu hilang. Saya tiap hari ngontrol, ya. Rektor tiap hari, tiap sore mampir ke open space, saya ngontrol telurnya ada atau enggak. Nah tiba-tiba telurnya hilang, saya tergoncang. Makanya saya bikinlah sayembara. Saya kasih 1 juta bagi siapa yang bisa menemukan pencurinya itu. Ya, macam-macam komentar dari di media sosial, banyak macam yang komentar, ada yang menertawakan, itu lucu gitu loh, kolektor ngurusi telur angsa gitu, dan macam-macam lagi lah komentar. Ada juga apa itu yang menanggapi bahwa begitu pedulinya dengan lingkungan, telur angsa saja hilang, rektornya kebakaran jenggot gitu ya, apalagi yang lain-lain gitu. Ada hal-hal detail gitu ya. Tapi memang terus terang saya melakukan itu semua di kampus. Satu hal yang saya benahi itu adalah toilet-toilet diperbaiki. Direktorat itu nggak pernah bagus, tapi ketika saya bikin dong toilet sama seperti hotel bintang berbintang gitu, yang bersih, yang rapi, yang wangi, segala macam, kita kerjakan. Artinya memang kita mengatur kampus itu sangat detail, termasuk hal-hal kecil, termasuk telur angsa yang hilang tadi, saya tahu gitu. Nah itu. Tapi nah, cerita ini membuat saya tersenyum ya, karena bagaimana seorang penulis yang sangat kreatif dengan ide peristiwa itu menjadikan sebuah cerpen yang menarik ya kan. Walaupun endingnya berbeda ya. Nggak tahu saya endingnya itu imajinasi penulis, tapi itu bagus ya kan, bagaimana keingintahuan kita siapa pencurinya kemudian diberi hadiah ya. Nah, kemudian nggak ada juga yang ngaku. Jadi nggak ketemu, Bro? Ketemu dalam cerita itu, tapi kenyataannya nggak ketemu. Ya ketemu dalam cerita itu. Amerika selalu menang dalam film, Bro. Amerika selalu menang. Kalau dalam cerpen penulis selalu menang. Tapi di antara seluruh cerpen yang saya baca ini ada satu cerita yang menurut saya juga sangat menarik, cerita tentang kematian siapa itu? Kematian puisi. Bukan puisi. Ini salah satu puisi yang juga sangat menarik, bagaimana sekali lagi kan dia hidup di era yang berbeda kan. Jadi Khairil Anwar kan hidupnya berbeda dengan Sutarji Kalkumbari sama Sapardi Djoko Damono kan. Dia hidup dalam era yang berbeda, tapi Bang Sandi Pirli bisa mempertemukan mereka dalam satu kafe, satu setting ya, dan pada masa yang sama ya. Dan yang ditulis ini luar biasa juga, puisi yang sangat bagus, bagaimana mencuplik dari puisi-puisi yang ditulis oleh 3 sastrawan hebat Indonesia itu. Nah, siapa yang bisa mempertemukan 3 seorang sastrawan dalam satu tempat? Itu yang bisa mempertemukan cuma Sandi Pirli atau Tuhan, Bro. Jadi memang ya, beliau ini punya kreativitas, imajinasi yang luar biasa, yang melampaui orang-orang seperti kita. Jadi beliau ini sosok yang sangat berbeda ya. Memang diberi kelebihan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, kemampuan seperti itu. Dan kita seperti saya misalnya mungkin nggak akan mungkin mempunyai ide, mempunyai kreativiti yang bisa menulis seperti itu ya. Nah, jadi terakhir yang ingin saya sampaikan di sini ada selain kematian puisi ya, perempuan Balian juga sangat bagus ya, mengangkat budaya kearifan lokal orang Dayak ya. Nah, itu menarik sekali anunya. Kemudian tadi perempuan yang memburu hujan sangat bagus. Kadang-kadang saya terbawa imajinasi seperti lukisan, kadang-kadang lukisan abstrak ini. Siapa sih sosok perempuan ini kan? Yang tiba-tiba hilang di tengah hujan. Jadi susah membayangkan imajinasi beliau ini, udah melampaui kita semua, pikiran kita semua. Tapi kemampuan dia menuliskan dalam sebuah cerpen yang begitu menarik itu ya harus diapresiasi. Senja Kuning tadi sudah saya tulis. Malam melepas ekor api gitu ya. Nah itu dari seluruh cerpen yang ada di sini, malam melepas ekor api itu yang luar biasa bagus menurut saya ya. Ini ya mungkin kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris atau bahasa lain mungkin ya bisa jadi puisi hebat
di dunia ya. Ya saat burung layang-layang hitam memenuhi langit pagi ya, angin dingin dan sebagainya dan seterusnya itu. Bacalah ini ya, kita akan mendapat banyak inspirasi bagaimana ini kan tragis ya kan, ceritanya sangat tragis kalau lihat di akhir ending dari chapter ini ketika terjadi kebakaran itu kan ya, kebakaran ya, di Balipat kejadiannya ya. Yang tahu bro, gimana? Saya nggak tahu. Iya. Tapi lahan bahasa pasti bro. Lahan bahasa ya. Itu inspirasi dari situ ya. Tapi luar biasa, kenapa kok tiba-tiba idenya kok seperti itu gitu lah. Ya. Nggak tahu lah saya. Ini sudah melebihi kita semua nih berbicara imajinasi beliau. Tapi salah satu puisi yang sangat saya suka dan saya kira yang menurut penilaian saya terbaik itu adalah Malam Melepas Ekor Api itu. Ya. Jadi sekali lagi apresiasi atas sebuah karya yang apik, sebuah karya yang luar biasa dari seorang sastrawan. Mudah-mudahan beliau bisa terus melahirkan karya-karya yang bisa kita nikmati dan memperkaya batin kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.